Ya, yes. Oke, Gaditis. Ya, selamat Basudarai di mesti pakai he, Basudarai he London, he England maksudnya, he Europe, he Amerika, he Australia, he Indonesia jelas ya, he negara Bali dan pulau-pulau yang lain, he Malai. Ini baru belajar bahasa jadi belajar. Oke, Pak Saudara, dimanapun saudara berada, kita harap saudara semua dalam keadaan sehat dan karena semua kebaikan dan anugerah Tuhan, ketemu boleh ada sebagaimana ketemu ada. Nah, malam hari ini di Aceh Biasa ketemu ada live streaming, live streaming ini beta parse. Ini hujan besar jatuh jadi ketemu kaget nih. Live streaming ini beta parse. Ketemu kehadiran tamu istimewa. Nah, sebelum ke Bung, ya, aku from London. Nah, aku London. Ketemu serahkan ke di negara. Silakan, Roy. Sapa dulu, saudara semua di mana lo nanti baru sesudah itu atau dengan aku kan Bu. Ya, salamate basudara he Malia he Nusa Pono tabea basudarai nawenai nei panineu streaming ini beta laha aqua jeb maliholo laha ukuresa karena mual ya, biar percakapan ini akan jadi berkat ketung semua Maluku di mana saja berada. Tapi ya. Oke, danke, Boy. Nah, saudara semua di mana saja ada, malam ini kita ada punya percakapan khusus dengan seorang teman, seorang sahabat, lama kenal, tapi juga karena pandemi lama tidak jumpa. Nah, kita ada bersama-sama dengan Aqua Jeff Malolo di London. Nah, biasanya selamat ya, saudara. Ya, selamat ya, Bung. Biasanya kalau ketemu mulai, kalau ada kedatangan saudara yang lain bersama-sama dan Beto dan Boy, harus kasih kenal diri, Bung. Jadi, kasih tahu siapa kan, orang-orang ada pepatah bilang, sing kenal, sing sayang, Bung. Jadi terkait dengan hal itu, juga kasih kenal diri sendiri, singkat. Sebenarnya kita ada pertanyaan, tapi nanti kasih kenal diri. Hanya sudah tanya. Oke, selamat malam buat saudara semua. Ya, Beta Jeff Maleulo, tinggal di London. Di London nih Beta sudah dari 89. Kalau keluar Indonesia 83 ya. Beta besar Jakarta. Jadi cuman dari dulu sering bolak-balik ke Ambon dari kecil ya. Karena Oma dulu tinggal di Ambon, jadi dari kecil ke orang selalu bolak-balik Ambon. Cuman ya, Beta boleh dibilang Ambon Jakarta, bukan Ambon dari Ambon. Cuman ya dari 83 sampai 89 Beta di California, 89 sampai sekarang, jadi 30 berapa tahun ini tinggal di Inggris, di London, di luar London sedikit ketora. Mungkin itu saya. Apa ya, Bu Esa mau tanya apa lagi? Kerja apa, Bung? Kerja apa? Oke. Beta sebetulnya latar belakang geologis di tambang. Itu pekerjaan awalnya Beta. Jadi dulu Beta lama riset di Maluku Utara, sudah itu kerja di berbagai perusahaan tambang di keliling lah. Puji Tuhan bisa bekerja di berbagai macam tempat. Cuman sekarang Beta lebih lari ke manajemen. Jadi sudah jarang sekali di lapangan. Sempat sebelumnya itu Beta kerja di bank juga, cuman tetap di tambang. Jadi Beta kerja di bank untuk menilai apa proyek tambang itu bisa layak didanai atau tidak. Itu sampai tahun 2005 ya. Ya, terus 2005 sampai sekarang itu Beta boleh dibilang entrepreneur lah ya. Jadi biasa orang dan kawan-kawan bikin perusahaan tambang, cari aset,
cari dana, bikin eksplorasi, dan kalau sudah berhasil ya bisa dijual atau orang masuk sampai produksi. Itu sedikit latar belakang profesional. Cuman kali ini malam ini kita orang bukan bicara malam ini kita bicara tambang, Bung. Kita bicara budaya yang perlu ditambang. itu. Bahasa salah satunya. Ya, bahasa salah satunya. Ya. Betul. Bu Jeff punya PhD dalam bidang apakah? Boleh tahu? Itu satu latar belakang pendidikan. Ya. Ya, Beta dulu ambil S3 di University of London. University of London ya. Ya, kalau mau tanya latar belakangnya itu geokimia dan tektonik. Jadi Beta di Pulau Bacan. Beta lama di Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Cuman waktu itu Maluku Utara masih satu provinsi dengan Maluku. Jadi masih. Ya. Yang jauh-jauh dari pertambangan juga kan itu soal tanah, ya soal. Beta lebih banyak, lebih banyak. Serak-serak suara ya katanya, putus-putus. Bu Reza yang. Bu Reza. Oke. Beta pun sinyal ada sembai karena ini cuaca tiba-tiba hujan besar, jadi begitu. Jadi makanya sedikit-sedikit lah akan tersambung. Soalnya gini, akan punya efek kalau dengan yang Inggris tuh akan minta ketemu mesti segera ke sana begitu atau orang Inggris segera pulang dulu. Yang dia serak-serak Jesse gitu, serak-serak Jesse. Sebentar. Cuman Bung Reza jangan tanya tentang Beta punya riset, Beta sering di dunia akademik. Selama sering di dunia akademik, Beta selari di mana? Udah 2000. Beta saya akan tanya soal riset, betul. Cuman setelah pertanyaan tadi itu, Beta mau bilang bahwa orang Maluku itu semua hebat luar biasa. Ya, sumber daya manusianya luar biasa hebat ya. Tapi itu. Ya, masalahnya adalah kita di Maluku ini tetap dianggap sebagai manusia-manusia terpuruk saja gitu. Jadi padahal kehebatan ini kalau digali dengan semua potensi yang ada, semua relasi, semua koneksitas yang ada, maka kita bisa lawan orang Maluku ke apa Bung? Kalau soal ya kita bicara dalam lokal di Nusantara ini Bu, di Indonesia. Jadi ya ini bukan bicara besar sih Seng, tapi itu kebanggaan yang bukan cuma sekedar isapan jempol, ya dongeng, tapi itu kenyataan gitu ya. Dari sejak tahun bahaya ya, tete nenek moyang dulu ketong sudah dianggap sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang luar biasa. Bukan cuma sumber daya manusia, tapi sumber daya alamnya juga. Nah ini salah satu yang kita perlu bicarakan dalam ini adalah tentang sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, ya bahasa. Nah sebenarnya bahasa ini yang menjadi alat komunikasi, tapi menurut kita bukan cuma sebatas alat komunikasi, tetapi ini adalah sebuah proses besar yang jika dikembangkan dengan baik, maka ini akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, begitu dari 93 kalau salah tadi sudah meninggalkan Indonesia, betul kalau salah begitu? 83 Bu. 83 sudah meninggalkan Indonesia. 83 begitu tinggalkan Indonesia. Hillary 83 masih Indonesia. Jadi itu akan kisah sejarah-sejarah. Jadi orang Ambon pergi keluar, orang Inggris datang ke Indonesia. Selesai. Oke, Jeff. Jadi malam ini terkait dengan bahasa. Belakangan ini kita lihat lebih banyak berkecimpung dengan satu. Kita bilang itu gerakan ya. Sebenarnya satu gerakan bermula dari yang kita anggapan itu satu gerakan, tapi kemudian menjadi sebuah foundation, sebuah organisasi yang bergerak bersama-sama dengan nama Bahasa Basudara. Nah, malam ini kita akan bercerita banyak, Basudara semua, kita akan bercerita banyak dengan Bung Jeff Maliholo seputar Bahasa Basudara. Nah, apa itu Bahasa Basudara? Kalau Beta jelaskan, pasti yang cukup. Lebih baik yang terlibat secara langsung atau yang ada bersama-sama dengan kelompok teman-teman di dalam Beta bilang akan sebagai organisasi begitu Bu Jeff, nanti Bu Jeff jelaskan akan lebih detail.
bahasa saudara ini Bu Jack Maliolo untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Baru sesudah itu nanti ketong diskusi atau bercerita lebih jauh, lebih dalam tentang bahasa saudara. Kok beta jadi formal malam ini? Hujan itu hujan, Bung, bikin formal. Pengaruh hujan tuh, pengaruh hujan. Lanjut. Oke, kalau Bung tanya apa itu bahasa bersaudara, mungkin jawaban singkatnya itu pelatihan online bahasa gratis untuk masyarakat Maluku. Itu jawaban singkatnya. Dan mungkin sebelum beta bicara ke sana, boleh kalau beta mungkin boleh kasih latar belakang sedikit, ya Bung. Kenapa ketua ini? Jadi intinya begini, beta sempat bicara dengan kawan-kawan di Maluku. Ketua kan di sini tinggal di Inggris. Ketua orang lihat ini banyak sekali anak orang-orang Indonesia sekolah di Inggris. Bahkan dari Papua itu banyak sekali mereka datang sekolah di Inggris. Oh, yang dari Maluku jarang, bisa dihitung dengan jari ya, satu jari, satu tangan malah, bukan jadi di bawah 5. Jadi ketua orang tanya ini kenapa? Kita bicara dengan kawan-kawan di Ambon, Maluku. Apa tidak ada beasiswa? Sayang, ada beasiswa, ada LPDP, ada macam-macam beasiswa. Terus kenapa nggak sayang banyak? Karena bahasa, banyak gagal di bahasa. Harus saya bilang, kenapa gagal di bahasa? Karena saya ada rasa percaya diri. Jadi mau tes sudah jatuh. Gitu. Terus saya bilang, loh, aneh. Orang di Maluku, di Holland saja ada 70.000 orang Maluku. Dan di sana bahasa Inggris boleh dibilang bahasa kedua. Ale ke Holland tuh bicara bahasa Belanda, bisa bicara bahasa Inggris hidup. Belum yang di Inggris, keturang lumayan ada beberapa keluarga orang Maluku di Inggris, keturang punya anak-anak sudah native speaker, lahir besar di situ, bahasanya sudah native. Belum yang di Australia, belum yang di Amerika, belum yang di Jakarta atau di Indonesia yang dulu sekolah bahasa atau pernah sekolah di luar negeri. Kalau keturang kumpul kan ini banyak sekali. Dan di situ punya pemikiran, oh, kenapa kita orang tidak bikin suatu platform di mana kita hubungkan orang-orang yang ingin belajar bahasa dan orang-orang yang mau dengan sukarela mengajar bahasa ke saudara di Maluku. Itu latar belakang kita orang kenapa bikin di situ. Terus mungkin beta boleh share screen kasih karena beta boleh Bu, itu sudah silakan. Ada presentasi beta sing dengan detail, cuman kali ini jadi apa bisa kelihatan Bung Oi, Bung Reza. Siap, mantap. Kelihatan ya. Jadi bahasa beta kasih quote di sini Nelson Mandela ya. Pendidikan itu senjata paling ampuh untuk mengganti dunia. Terus kalau bisa nih, semoga bisa nih ya. Kata orang beta kasih kenal teman satu di Ambon, semoga jadi. Bisa lihat Kasing? Bisa Bu. Oh ya ini yang ke Amerika ini. Betul, betul. I've been working so hard to improve my English, but I feel like I hit a plateau. And then I discovered this platform and took 4 conversational classes. The classes are online. All you need is a smartphone or a laptop and the internet connections. The tutors are native speakers who live across the globe. I'm so excited that my tutors are from the UK and the Netherlands. And I really love the way they encourage me to be brave, as I'm afraid of making mistakes when I speak. This program is designed specifically for us, Orang Maluku. And besides English, it also provides other languages service. And the most important thing is, it's all free.
Yes, keren. Itu cuman ketorang pungkawan namanya aku Marasa Besi. Iya. Dia sekarang, sorry kok jadi lari ke sini. Dia sekarang sudah dapat scholarship, akan dalam proses untuk ke Florida untuk ambil S2-nya. Dan itu beta salah satu sukses story dari ketorang lah ya, bahwa dengan bahasa Basudara ini ketorang bisa bantu kawan-kawan di Maluku untuk mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri. Beta balik ke presentasi ini sedikit saja. Beta yang terlalu detail mission, vision, dengan values. Cuman yang pasti ketorang fokus di Maluku. Jadi hampir semua tenaga pengajar ketorang, nanti beta ada kasih statistiknya berapa orang segala macam. Cuman boleh dibilang mungkin 90-95% itu berasal dari Maluku atau punya koneksi dengan Maluku. Jadi orang pernah sekolah di Maluku misalnya. Sebenarnya sebagai organisasi ketorang baru start. Jadi ini yang ketorang tadi beta bilang, pertama sekitar bulan Juli 2019 yang bicara dengan kawan-kawan. Terus kemudian website ketorang siap itu bulan Maret 2020. Kelas pertama bulan Mei 2020. Dan sampai sekarang puji Tuhan masih berjalan dengan lancar. Ini websitenya bahasabesudara.org. Kalau Alidong mau ke sana silakan lihat. Oke, jadi ini intinya ya, apa itu Bahasa Basudara? Free online kelas untuk mengajar bahasa. Jadi kenapa free? Dan free supaya kita bisa mencapai semua orang dalam tingkat ekonomi apapun, baik yang mampu yang tidak mampu, dan online karena ketorang mau untuk reach ke daerah-daerah terpencil. Kayak misalnya ketorang punya kelas di Tanimbar, di Aru, di Haruku, di Saparua, di Seram, dan lain-lain di negeri-negeri. Nah, ini daerah-daerah yang mungkin kalau ketorang mengharap guru bahasa Inggris ke sana tuh mungkin sedikit sulit ya. Jadi dengan online ini ketorang bisa reach ke sana. Intinya ketorang juga tidak mau kompetisi dengan sekolah. Jadi sekolah silahkan mengajar tata bahasa, mengajar lain-lain. Yang ketorang lakukan ini kita komplement, kita mendukung program itu dengan memberi pelatihan terutama tentang conversation skill. Dan intinya untuk menaikkan confidence, rasa percaya diri anak-anak dan motivasi anak-anak. Pada saat ini mungkin 90%-95% dari kelas yang ketorang ajar itu bahasa Inggris. Cuman ada juga banyak juga kelas Jerman, kelas bahasa Belanda, bahkan kelas bahasa Indonesia untuk para tutor itu yang menyediakan itu Unpati. Jadi program Unpati yang mengajar balik ke banyak orang-orang Maluku di Belanda lewat yang mengajar orang belajar bahasa Indonesia. Dan Bung Oi sendiri mulai ajar bahasa Wemale. Selain itu sebenarnya ketorang bisa juga mengajar bahasa Prancis, bahasa Spanyol, ada juga bahasa Rusia dan Mandarin. Cuman sampai saat ini demand-nya, permintaannya belum cukup. Jadi ketorang belum buka kelas-kelas itu. Cuman ketorang punya tenaga pengajar yang bisa mengajar bahasa itu. Setiap kelas itu ada 10-12 orang per kelas, dan setiap kelas itu 90 menit. Dan ketorang run dalam 12 minggu. Kenapa 90 menit? Supaya setiap orang itu bisa aktif berbicara. Kalau terlalu pendek juga mungkin waktunya masing-masing orang berbicara yang terlalu banyak. Dan juga kalau orang terlalu banyak di dalam kelas juga tiap orang mungkin tidak ada kesempatan, tidak semua orang ada kesempatan untuk berbicara. Jadi karena itu ketorang batasi maksimum 12 orang dan 90 menit. Setiap kelas ketorang ada yang ketorang sebut fasilitator. Apa itu fasilitator? Sebenarnya intinya begini, ketorang kelas itu kan jalan dengan ada murid
dan ada tutor. Cuman tidak ada yang berfungsi sebagai mata atau telinga kita untuk menilai bagaimana kelas itu jalan. Jadi misalnya kalau ada masalah dengan internet, atau masalah siswanya nggak masuk atau tutornya tidak bisa masuk, itu kan tidak ada yang lapor balik. Nah itu ketorang perlu fasilitator sebagai mata dan telinga ketorang untuk bantu kelas itu berjalan dengan lancar. Nah, itu jadi biasanya beta atau salah satu teman dari sini yang selalu berhubungan dengan si fasilitator itu untuk tanya, oke, progresnya bagaimana, anak-anak masuk ke seng, tutornya cocok ke seng, jangan sampai misalnya tutornya terlalu sing bisa bahasa Indonesia, anak-anak level bahasa Inggrisnya terlalu rendah gitu. Atau tutornya mungkin bahasa Inggrisnya kurang lancar atau apa, itu ketorang mesti tahu kan. Jadi yang ketorang ajarkan itu levelnya macam-macam, dari ada misalnya dosen-dosen yang mau ambil S2, S3 itu mereka perlu TOEFL. Jadi ada level yang lebih serius lah ya, boleh buat bilang itu khusus untuk pengambilan TOEFL. Ada level yang sampai anak-anak SD yang baru mulai belajar gitu. Dan ada juga ketorang bikin topik-topik khusus. Jadi misalnya ada kelas khusus untuk business English, kelas untuk bagaimana bekerja di dunia internasional. Sampai saat ini ketorang sudah selesai 218 kelas dan masih yang saat ini jalan 54 kelas. Jadi kalau di total sih 270 sekian kelas ya. Lumayan banyak. Jadi 270 sekian kelas kali 10 orang ya 2.500-an orang lebih di dalam kelas itu. Dan so far dari Bahasa Basudara, setiap orang yang selesai kelas minimum 75% hadir, itu ketorang kasih sertifikat. Dan so far ketorang dari Bahasa Basudara sendiri sudah keluarkan 750 sertifikat lebih. Sedangkan selain itu juga Unpati misalnya mereka bikin sertifikatnya mereka sendiri. Jadi kalau di total mungkin sudah 1000-an sertifikat yang ketorang terbitkan. Ketorang kerjasama dengan Unpati, Yayan Ambon, IAKN Ambon, UKIM, Politeknik, GPM membuka banyak jemaat-jemaat GPM buka kelas, Hekaleka, Yayasan Pendidikan Hekaleka, terus Sekolah Bahasa, LIP, Remaja Masjid. Komunitas Maluku juga di Jakarta ada beberapa kelas, di Papua, di Surabaya juga, betul mestinya tulis ada Surabaya juga. Jadi ketorang bukan hanya di Maluku, cuman komunitas Maluku di luar Maluku juga ketorang coba bantu. Tenaga pengajar ketorang sebutnya tutor. Kenapa tutor itu mau mengajar di Bahasa Basudara? Karena mereka terutama yang di Belanda yang sudah mungkin generasi kedua, ketiga, bahkan yang keempat, itu merasa terkoneksi langsung dengan orang-orang di Maluku dan banyak sekali mereka belajar tentang kebiasaan dan adat istiadat di Maluku yang langsung. Mereka merasa punya kontribusi langsung ke Maluku dan impact-nya kelihatan. Jadi tadi Beta sudah bilang tentang aku, belum ada selain itu juga ada beberapa siswa ketorang yang akhirnya lulus universitas, dapat pekerjaan lebih baik. Itu beberapa cerita sukses lah ya. Dan itu ketorang bisa lihat dan terutama Beta lihat sesudah 12 minggu ketorang lihat itu rasa percaya diri anak-anak itu kelihatan sekali naik. Nah, itu yang buat Beta real impact, dan itu bukan hanya punya Beta, banyak sekali tutor yang bilang itu yang mereka membuat suatu kebahagiaan buat mereka sendiri. Ketorang ada 163 volunteer tutor dan boleh dibilang 70-75% itu lulusan universitas dan banyak yang S3, S2 dan S1. Lokasi di Indonesia mungkin 20%, terus ini Singapura, Australia, New Zealand. Yang banyak di Indonesia, paling banyak tentunya di Belanda, ini yang warna kuning sekitar 60% mungkin ya dari Belanda.
dan Inggris, Australia yang paling banyak. Amerika, Inggris, Australia, Indonesia, dan Belanda. Dan selain itu misalnya kita kaget ada orang Maluku di Denmark, ada yang di Middle East, ada yang di New Zealand, di Singapura. Berarti kita juga kaget juga supaya orang punya suku bangsa ini tersebar di seluruh dunia. Ya. Oke, kita yang terlalu banyak ke sini, cuman di Ketoreng juga karena sebagian besar tutor-tutor ini semua volunteer, jadi yang mungkin yang punya latar belakang pendidikan sebagai guru mungkin cuma 20% atau bahkan di bawah itu. Jadi Ketoreng punya forum untuk di dalam website kita, kalau sebagai tutor mereka bisa lihat kurikulum pendidikan, ada tempat mereka bisa diskusi ide-ide, games, topik-topik yang bisa didiskusikan, itu semua ada di situ. Di website Ketoreng juga ada blog tentang Maluku, tentang grammar, tentang misalnya ini tentang Pak Julius Tahia sebagai orang Maluku yang successful entrepreneur. Ada juga banyak e-books di website kita yang bisa diakses dengan cuma-cuma short story seperti cerita pendek, dan itu semua ada di website Ketoreng. Ketoreng coba bikin lebih kayak komunitas, jadi belajar ini bisa dengan fun ya. Jadi di Facebook misalnya Ketoreng ada kuis yang reguler ya, yang berkala Ketoreng kasih kuis. Ketoreng punya program Bastory sebulan. Bastory sebulan itu setiap orang bikin video 30 detik setiap hari selama sebulan dalam bahasa Inggris. Bastory rame-rame itu misalnya contohnya sebelah kanan, jadi Ketoreng kasih start dengan satu sentence. Terus setiap orang ada satu kalimat, dan setiap orang bikin tambahan kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu cerita. Itu cuma semua dalam bahasa Inggris. Orang juga sempat bikin scientific dan academic writing workshop di Unpati. Mungkin Bung Desa dan Bung Oi pernah dengar Baca Rita dari Timur, itu tahun lalu Ketoreng sempat bikin, ya boleh dibilang kayak TED Talk lah ya, versi Maluku. Jadi untuk memberi inspirasi ke adik-adik dan saudara di Maluku, Ketoreng interview beberapa orang. Sempat Ketoreng bikin kemarin misalnya bikin entrepreneur workshop dengan GTM Britania. Jadi Ketoreng minta undang orang-orang Maluku yang sukses di Amerika, di Inggris, entrepreneur, bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan itu. Dan akhirnya dengan kerjasama dengan Berkat Tambun di Amerika ada Entrepreneur Fund. Tahun ini Ketoreng sudah start dengan kirim total 280 buku bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda ke Maluku. Yang 80 sudah sampai, 200 lagi semoga sampai bulan depan. Ketoreng bikin spelling bee contest online buat anak-anak. Jadi itu juga pertama setahu beta yang online spelling bee contest, dan akan Ketoreng buat yang kedua bulan depan. Saat ini Ketoreng lagi sibuk bikin Summer of Poetry. Jadi Summer of Poetry itu ada 12 penulis di Maluku yang menulis 30 puisi. Semuanya itu sudah Ketoreng terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan setiap 2 hari sekali Ketoreng tayang lewat channel YouTube Ketoreng. Dan pada akhirnya, jadi sebelum akhir tahun ini, rencana semua puisi itu dengan terjemahannya akan Ketoreng bukukan dan Ketoreng publish. Kenapa Ketoreng bikin ini? Supaya Ketoreng coba kasih platform buat penulis-penulis muda di Maluku untuk mendapat platform internasional. Jadi mereka bisa bilang, oke, karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sudah dipublikasi. Jadi itu merupakan suatu nilai tambah untuk orang di luar, supaya mereka juga lebih mengerti bahwa ini hasil karya adik-adik, teman-teman di Maluku, hasil karya penulis di Maluku. Dan Ketoreng sengaja cari penulis yang boleh dibilang baru mulai naik, gitu. Jadi yang mungkin belum terkenal sekali.
Jadi kalau coba bantu mereka kasih platform begitu. Terakhir mungkin kita mau sebut ketorang dengan kerjasama dengan Heka-Leka, ketorang introduce, ketorang kenalkan Duke of Edinburgh International Award. Ini suatu award penghargaan internasional untuk anak-anak umur 14 sampai 24 tahun. Dengan mereka harus melakukan 4 hal. Jadi pertama mereka harus melakukan kegiatan olahraga yang teratur. Dan ini semua ada rekornya ya, dan ada goalnya gitu. Jadi mereka harus melakukan kegiatan olahraga, mereka harus melakukan skill, mereka harus melakukan volunteering, jadi kerja sosial, dan yang keempat mereka mesti ada kegiatan adventure. Detailnya mungkin kita bisa bicara nanti. Cuman itu gambaran garis besarnya. Kedepannya mau apa? Ketorang sudah bikin kalau di Inggris ya boleh dibilang organisasi ya, cuman kalau di Inggris namanya community interest company. Dan ketorang pelan-pelan mulai fundraising, cari dana. Sampai saat ini ketorang sudah kirim laptop dan layar dan speaker, modem untuk Emma dan Hukurila, jadi supaya mereka adik-adik di sana juga bisa belajar lewat internet. Selain itu, kayak tadi Beta bilang ada kompetisi, dan itu tentunya perlu ada hadiah-hadiah untuk kompetisi itu. Kirim buku ke Maluku, tentunya ada ongkos untuk kirim buku itu. Kemarin juga ketorang baru start kerjasama dengan FPPM ya, Forum Pemberdayaan Perempuan Maluku kalau saya salah namanya. Itu jadi mereka kebetulan ada adik-adik di Maluku yang sekarang dengan masa pandemi ini kan mereka mesti belajar online, cuman tidak semua adik-adik itu punya dana untuk beli handphone. Jadi kita orang kumpul dana sedikit untuk bantu mereka beli handphone adik-adik ini, di-share dengan beberapa orang. Oke, mungkin sementara itu saja. Ini gambar terakhir, ini menunjukkan misalnya ini Susan di Inggris, ini di Australia, George di Los Angeles. Jadi memang betul-betul orang ini gerakan global. Dan satu yang beta mungkin mau ingatkan, ini luar biasa buat beta, bahwa orang ini diaspora Maluku atau basudara Maluku, walaupun sudah lama, bahkan banyak yang belum pernah pulang ke Ambon, cuman tetap merasa bagian dari Maluku dan mereka bersedia membuang waktu untuk mengajar bahasa untuk adik-adik di Maluku. Oke. Kayaknya beta bicara terlalu banyak. Itu cuman ringkasan singkat tentang bahasa basudara. Sisanya Bung Reza hilang. Iya, Bung Reza mungkin sinyal. Sinyal terbaya. Atau dia merasa bosan beta bicara begini. Tahu Jeff, ya justru dengan penjelasan yang seperti ini kan orang di Indonesia, kemudian di Ambon, di Maluku, orang bisa dapat hari ini baru sepertinya mungkin baru kali ini bahasa basudara artinya dengan ini memberikan penjelasan ya singkat namun detail juga tentang program-program yang sudah dibuat. Ya, kita berharap apa yang sudah dikerjakan ini boleh menjadi berkat bagi Maluku. Kemudian ada banyak lagi generasi-generasi di Maluku, anak-anak atau lembaga-lembaga yang bisa terkoneksi, networking, belajar dengan bahasa basudara. Mereka dapat bertumbuh dengan platform-platform yang sudah disediakan. Tinggal mereka membawa diri saja. Jadi buat beta bahasa basudara ini menjadi salah satu digital platform yang kuncinya kita tidak bisa, katong yang perlu dana, yang perlu apa, tinggal mau saja, tinggal terkoneksi saja, lalu belajar dengan bahasa basudara. Ya, beta kemarin lihat video Marasa Besi itu yang akan berangkat ke Amerika, itu luar biasa. Ya. Ya.
Jadi Dan- ada story sukses. Nah, Boleh beta, ya, dan itu mungkin yang satu saja ya dengan berjalannya waktu, misalnya ada beberapa yang bekas murid sekarang sudah mulai mengajar. Itu luar biasa karena itu regenerasi ya. Iya. Dan mungkin satu juga beta mau tambahkan. Jadi ini bukan bahasa basudara ini bukan hanya satu orang, banyak sekali di belakangnya. Dan di belakangnya ini ada tim yang kembali tadi Bu Reza bilang tanya tentang pendidikan segala macam. Orang punya tim itu betul-betul sangat profesional karena mereka bekerja sebagai orang-orang profesional. Jadi misalnya salah satu memang jurnalis, dia yang tulis blog di orang ya. Salah satu itu memang dia event organizer. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dia yang organize. Iya. Orang punya sertifikat itu mungkin didesain oleh graphic designer yang terkenal di London. Kebetulan farmnya Latu Mahina, Ambon, tinggal di London. Jadi kayak begitu, sangat bersyukur bahwa banyak sekali video-video itu dibikin dengan orang yang pekerjaannya memang bikin video, orang yang pekerjaannya buat media sosial itu. Jadi di belakang itu orang profesional, dan yang beta senang terus terang di dalam timnya ini banyak juga orang libatkan, bukan hanya orang di Belanda atau di Inggris, cuman banyak juga anak-anak di Ambon orang libatkan. Jadi koordinator buat siswa itu tinggal di Jogja, yang buat atur games tadi itu tinggal di Ambon. Jadi orang coba kontak dengan mereka itu supaya mereka juga, walaupun ini semua tidak ada yang dibayar ya, cuman mereka punya pengalaman kerja dengan dalam bahasa Inggris dengan orang-orang di dunia internasional yang profesional. Jadi buat beta suatu nilai tambah lah buat anak-anak ini. Dan ini dengan kesempatan ini kita bilang, siapa ayo kalau ada adik-adik atau saudara yang punya minat untuk mau belajar bersama-sama atau gabung dengan ketorang tuh banyak sekali perlu orang, misalnya buat spelling bee contest, itu kan mesti ada yang organize. Nah, mesti bisa beta semua, sing bisa yang lain semua itu sing bisa. Mesti ada yang bantu ketorang organize buat run itu, detail-detailnya itu kan banyak sekali di belakangnya ya. Nah, ini kesempatan buat orang adik-adik bersaudara itu buat juga belajar dengan tim yang profesional. Bu Reza kembali, Ustaz. Sudah kembali. Tadi Beta pikir Bung Reza dengar beta bicara bahasa bersaudara sudah bosan langsung lari. saya Jangan ya, ngomong aman. Saya nggak, justru harus dengar lebih banyak supaya kita bisa bikin lebih banyak tuh. Ada tiba-tiba di dalam kepala ada ide nih, tapi nanti kita habis offline saja bakal cerita ide. Oke, ada mantap. ide, ada pikiran-pikiran apa gitu terkait dengan tadi. Orang selalu terbuka, terbuka Ya. dengan ide, dengan segala macam itu. Siap. Karena berbeda apa yang sudah dikerjakan oleh Bung Jeff dan teman-teman di bahasa Basudara ini sesuatu yang luar biasa. Selalu tidak gampang, Bung Jeff, tidak gampang ketong bisa mengumpulkan semua orang dengan potensi-potensi yang besar, semua orang-orang siap untuk bisa duduk lalu menggerakkan sebuah kegerakan yang seperti ini. Makanya beta dalam beberapa tahun kemarin kurang lebih dari 2018 atau 2017 tuh beta lebih suka sebenarnya pakai istilah baku kele. Nah, inilah yang bentuk baku kele yang lebih tepat yang telah dilakukan oleh bahasa Basudara. Baku kele itu apa? Baku kele itu tidak melihat latar belakang ale sapa beta sapa, tapi kita mau bergandengan tangan bersama-sama, bergerak bersama-sama. Nah, itu yang namanya baku kele. Bukan baku keku. Baku keku tuh beta rasa salah apa? Kalau ada yang mau lawan beta punya argumen silakan saja. Karena keku tuh taruh di kepala. Taruh di kepala. Jadi kalau keku taruh di kepala, memang itu biasanya mama-mama atau siapa keku apa gitu. Tetapi ketong kalau meletakkan itu sebagai fondasi untuk ketong melakukan sama-sama, sekarang siapa mau keku siapa? Rasanya sih ada.
Karena ego manusia itu terlalu tinggi, tidak ada mau meletakkan kepala pada orang ninja. Ya, tapi kalau Bakukele itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan bergandengan tangan bersama-sama. Beta kira ini filosofi yang harus katong gerakan terus sebagai filosofi orang Maluku kini ya, Bakukele. Karena dengan demikian, maka apa yang seperti Bu Jeff dan teman-teman kerjakan di Bahasa Basudara ini bisa berjalan. Beta membayangkan, dan menurut beta ini baru pernah terjadi, Bung. Dan ini karena COVID, maka ini semua bisa terjadi. Ya, sesuatu yang terjadi di luar apa yang kita pikirkan, gitu ya, blessing in disguise. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika semua ada di platform media sosial, terkonek, lalu tidak lagi melihat latar belakang siapa dia, tetapi sebagai orang Maluku ada tanggung jawab moral yang mau dilakukan dan dikerjakan. Dan beta kira ini hal yang luar biasa. Boy, sebelum beta lanjut kembali, hal yang mau silakan Bu Jeff. Betul, cuma mau bilang memang beta setuju sekali, ini salah satu impact positif dari COVID. Tadi beta sudah lihat bicara timeline ya. Jadi memang ide ini kita orang bicarakan 2019 sebelum COVID ya. Cuman pada awalnya kita orang waktu start dengan Bahasa Basudara, kita orang masih pakai Skype. Pakai Skype. Nah, sekarang dengan COVID, berubah dengan COVID, sekarang sudah pakai Zoom, pakai Google Meet dan lain-lain. Ya, pada awalnya orang cukup skeptik, ini bisa sih orang belajar bahasa dengan lewat online. Sekarang dengan COVID, wah ini sudah hal yang normal, belajar online. Mau bilang satu lagi yang Bung bilang Bakukele, itu sangat-sangat setuju. Jadi buat beta, ketorang bilang ini belajar dua arah. Jadi dari para tutor tentunya mengajar bahasa, mengajar Belanda atau Inggris atau Jerman ke Basudara di Maluku. Cuman pada saat yang sama ketorang belajar tentang adat istiadat, kebiasaan hidup di Maluku yang mungkin Basudara di Holland tidak begitu kenal. Mereka kenal dengan adat istiadat kebiasaan hidup Maluku di Holland, bukan Maluku di Maluku. Itu satu belajar itu. Dan bukan hanya itu, tadi beta bilang sekitar 80 mungkin 90% dari tenaga tutor ketorang itu latar belakangnya profesional, bukan guru. Jadi ketorang tiba-tiba masih belajar bagaimana jadi guru. Itu suatu hal yang positif sebetulnya. Dan bahkan misalnya beta baru dapat WhatsApp, salah satu tutor ketorang sekarang akhirnya belajar betulan jadi guru. Dia lagi ngambil graduate study buat jadi guru. Jadi ini satu hal yang betul-betul positif, dua arah gitu ya. Dan itu konsep Bakukele itu setuju sekali. Bahwa ketorang bukan hanya memberi, cuman ketorang menerima juga. Dan menurut beta apa yang dikatakan oleh Mandela itu sesuatu quote yang bagus ya, Bung ya. Quote yang bagus yang tadi Bung awali dimulai dengan awal itu. Makanya beta masih bisa melihat ya itu senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia adalah lewat pendidikan. Dan beta kira sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau orang tetap bodoh, terpuruk, ya tinggal dalam tampurung saja, maka ya kalau saya bisa belajar dengan baik, maka akan terus menjadi ya termiskin, ya terpuruk, terapa-apa semua gitu. Dan beta kira ini satu terobosan yang luar biasa yang dikerjakan oleh teman-teman di Bahasa Basudara, dan ini satu gerakan yang menurut beta luar biasa terjadi, dan menurut beta baru pernah terjadi orang Maluku bisa berkolaborasi sama-sama seperti ini dan menggerakkan banyak hal untuk sebuah perubahan. Beta kira dengan apa yang dikerjakan ini, semoga ke depan banyak lebih mencerdaskan atau membuka ruang bagi ketempuh anak-anak Maluku untuk bisa lebih belajar lebih tinggi, mengetahui bahasa Inggris, bahasa berkomunikasi, bisa lebih percaya diri, intinya gitu, bisa lebih percaya diri. Ya. Itu yang buat beta yang utama ya, Bung Reza. Memang pernah ada yang tanya gitu, kenapa belajar, kenapa bahasa, kenapa bukan belajar matematik atau apa? Pertama, orang mesti cari guru matematik segala macam. Cuman buat beta bahasa karena apa? Bahasa Inggris sekarang dunia sudah global.
Iya, Tahu bahasa Inggris itu jadi suatu kendala. iya, Orang dengan bisa bahasa Inggris akan membuka berbagai macam pintu dalam karir, dalam pendidikan, lain-lain. Yes. Jadi itu alasan utama. Cuman buat beta satu hal juga yang sangat penting. Ini belajar bahasa buat beta ini. Belajar bahasa itu bukan hanya belajar bahasanya, cuman belajar kulturnya, adatnya, dan kayak jendela untuk melihat dunia lain ya. Jadi di beta selalu pakai istilah ketorang belajar bahasa itu buka dimensi baru dalam pendidikan ketorang. Ketorang sudah banyak pendidikan gitu. Cuman dengan belajar bahasa ada dimensi baru buat beta ya. Dan buat yang ketorang lihat di Maluku terjadi dalam 15-16 bulan terakhir ini dengan bahasa Basudara, itu confidence anak-anak itu yang betul ketorang bisa lihat confidence-nya mereka naik. Dan itu buat beta suatu hal yang sangat luar biasa. Maksudnya tentunya ketorang sangat senang pas ada yang bisa dapat beasiswa, ada yang bisa beberapa anak bisa akhirnya ke Jerman dan lain ya. Itu hal-hal yang ketorang sangat bangga. Cuman confidence anak-anak naik itu buat kita berharga sekali. Bu Jeff, sebelum nanti Boy lanjutkan, beta punya satu, sebelum beta lupa gitu. Beta kira apa yang ditampilkan oleh teman-teman di Bahasa Basudara dengan metode cara mengajar yang satu online, tapi menurut beta bukan cuma online-nya, Bung. Siapa yang menjadi tutor di dalam proses ini, itu menurut beta jadi kunci di dalam sebuah perubahan mindset. Karena gini, Bung, umpama anak di Maluku, dia belajar dengan seorang Jeff Maleholo. Dia tahu siapa Bung Jeff Maleholo kan. Tetapi kalau Bung Jeff menjelaskan bahwa Bung Jeff ada di Inggris sekarang, itu dengan segera akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Orang di Inggris, bukan cuma orang Inggris, Bung. Orang Ambon yang ada di Inggris, orang Ambon yang ada di State, orang Ambon yang ada di Europe, Australia, di Denmark, di mana saja, ya. Ada mengajar, Bung. Mengajar beta. Nah, dengan demikian beta punya tingkat kepercayaan diri ada, tapi juga satu hal yang paling utama adalah kebanggaan sebagai orang Maluku diajar oleh orang Maluku sendiri yang sudah berhasil, bukan lagi mendongeng, Bung, yang lagi cerita asal cerita gitu. Jadi ini kisah hidup atau sebuah potret hidup. Bu Roy ketawa nih, yang hadir contoh macam ketong belajar bahasa Wemale itu. Yang mengajar ini seseorang yang bukan cuma cari tahu bicara tahu, tapi bisa bahasa, itu kan beda dengan beta gitu. Nah, terkait dengan bahasa Inggris, beta lihat ini kan potensi besar yang sedang digali tuh, Bung. 83 pergi, beta tahun 90 mulai waktu mau melamar orang Inggris, beta juga pergi. Toh, Boy ketemu dengan begitu banyak orang di orang barat di Bali. Semua pakai beta Bu Jeff dulu fasih bahasa Inggris belum. Tapi jelas beta pi ke 93 itu cuma tahu yes no. Tapi itu nekat, keberanian. Kita semua dengan modal semangat saja. Betul. Tapi dengan bahasa, dengan adanya kelas bahasa ini. Modal semangat saya Bu Eca. Bukan modal semangat, ada 3 kilo tuh. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan, beta anak-anak itu atau teman-teman nanti tutor juga mendorong anak-anak itu untuk lihat bahwa ini sosok yang hadir yang jadi tutor ini adalah sosok-sosok yang sudah melewati semua perjalanan susah, jatuh bangun sampai bisa mengajar. Beta kira ini hal yang luar biasa gitu, Bung ya. Itulah hal yang luar biasa. Dan itu yang terus karena itu ketorang sebut namakan bahasa Basudara. Jadi bahasa tentunya karena ketorang belajar mengajar bahasa, cuman yang mengajar itu sesama Basudara. Jadi itu yang membuat itu sertifikatnya Bung Oy ya. Jadi itu yang membuat ada koneksi bahwa ini ketorang yang mengajar ini orang Fam Sipahelot, Fam Maleholo, Fam Matsual. Jadi ketorang diajar dengan kakak sendiri, adik sendiri, ya. Bung
USI sendiri yang mengajar. Nah, itu yang beta suatu hal yang bagus. Dan juga kalau betul beta tambah, yang ketorang ajarkan itu juga kan sebagian besar conversation. Conversation, orang bikin conversation. Misalnya ketorang tanya tempat-tempat paling indah di Ambon. Jadi mereka harus tentang Maluku juga. Siapa heroes, role model orang Maluku yang di mata kamu paling bagus? Patimura, Christina Marketing, Sangaji, atau siapapun itu kan. Nah, mereka mesti satu belajar sedikit, kedua mereka juga mesti terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Cuman hal-hal yang sebetulnya balik ke Malukunya juga. Jadi bukan hanya tanya, kalau tanya biasa-biasa, misalnya I go to the market segala macam, itu bosan ya. Cuman, ya kan? Cuman kalau tanya, kalau beta ke Ambon, Ali bawa beta kemana? Berarti mereka mesti pikirkan, Natsepa, Siwang atau tempat-tempat itu. Hukurila, Hutumuri dan lain-lain itu kan. Itu yang bikin. Iya, ini yang itu yang bikin aneh sedikit. Itu yang bikin. Sudah sampai di Ambon, mesti tanya ke Bu Resa, hapa rewa luma ninu kopi. Nino kopi tahitas kasili. Tahi kasili, ya. Nino sopi kasili. Nino sageru. Jangan lupa bawa pisang Ambon. Oke, Bu Jeff. Boy, silakan kalau Boy ada hal yang mau tambahkan dengan Bu Jeff, silakan Bu. Ya, kalau beta sih lihat bahasa Wasudara dari sebuah buat beta ini sebuah embrio yang bagus dari pengertian yang lain dari istilah kolektif, semangat kolektivitas Maluku yang memang hanya pada tataran orang punya diksi saja itu menjadi sebuah moto, tapi aplikasi pada tataran praktis itu saya harus minta maaf. Jadi misalnya orang Ambon punya sebuah diksi, sebuah nilai kolektivitas yang misalnya ketong sebut gandong, lamari gandong mungkin satu, atau ketong basudara. Nah, selama ini idiom-idiom seperti itu hanya digunakan dalam tataran-tataran tertentu, tapi di dalam aplikasi itu hampir banyak ada banyak orang di luar Maluku dan di dalam Maluku menggunakan semangat kolektivitas Maluku, simbol-simbol budaya, simbol-simbol adat. Saya minta maaf, just for gain money for their own self. Saya harus jujur bilang itu. Menggunakan dan menjual simbol-simbol budaya, culture, semangat kolektivitas kemalukuan itu untuk menarik, karena orang Ambon ini salah satu suku yang nasionalisme kelokalannya tinggi sekali. Ketika singgung Ambon, budaya, culture itu menjadi pemantik. Trigger mereka itu ketika ngomong Maluku itu luar biasa. Nah, saya pernah ada dalam beberapa, bahkan pernah menjadi ketua sampai hari ini. Puji Tuhan, Ikatan Keluarga Maluku yang ada di Bali itu berjalan dengan baik sampai jadi lembaga, bekerja sama dengan Polda, Pangdam, dan lain-lain. Dan saya pernah ada sebagai salah satu ketua DPC, sekretaris DPC di situ. Itu jadi saya bisa melihat. Tetapi ada orang-orang Maluku juga yang menggunakan ini untuk mencari uang untuk diri sendiri, dan paling banyak tidak bertahan lama, jujur. Paling banyak itu pecah. Ya, itu pecah. Ada organisasi Maluku yang besar itu di Jakarta yang baru dibilang M1 apa itu kan pecah juga. Ya, jadi mau dan jujur, nah bagi beta omong kosong saja. Jadi itu hanya kalimat itu retoris, tapi pada tataran praktika dalam sosial kemalukuan itu dia enggak sampai kepada
grassroots, akar rumput. Nah, bagi beta ketika bahasa Basudara ini hadir, satu benar-benar implementasi dari semangat kemalukuan dalam istilah-istilah gandong, baku kele, kele lain. Nah, kalimat ini mesti harus dipatenkan. Dan itu orang yang di bawah beta ini, Anto yang bagi beta Anto adalah orang yang jauh sebelumnya ini beta lahir juga, Anto sudah pernah mengumandangkan hal itu jauh menjadi sebuah ide original dari kearifan lokal Maluku, Bu Resa ya, Anto yang pertama. Nah itu beta sudah sempat bilang juga bahwa ide itu, makanya Anto memandangkan akan terus. Itu sebenarnya yang betul, karena beta saya bisa pikul Jeff yang badan besar. Ya, beta Jeff tuangan mati. Patah, orang awam bilang patah kaha. Iya. Ya, kalau beta bisa kele ya iya bisa kele. Nah, bisa. Nah, bahasa Basudara ini beta hadir itu artinya mematahkan stigma bahwa lain sayang lain. Bullshit sekali. Jadi hari ini bullshit, orang hanya menggunakan itu untuk sebuah personifikasi atau apalah. Nah, tapi pada kenyataannya bahasa Basudara ini muncul, mereka mematahkan stigma itu, stigma yang telah rusak karena perkumpulan Maluku satu biasanya sering dipolitisasi, itu sering cari uang, menjual, bahkan kita pernah terus menjual, bahkan ada tinggal jauh di seberang tapi lu terkira buat sesuatu di Ambon tapi sen pernah entos akan orang itu. Nah, ya itu big mouth untuk dia lah, mulut besar buat dia. Ya, jadi, nah bahasa Basudara beta hadir yang beta lihat apa yang orang buat konsepsi masyarakat Maluku dan kearifan lokal, dan itu diterjemahkan dalam praktika yang hari-hari. Akhirnya satu, orang anak-anak bisa belajar. Ini kan bukti bahwa seng ngomong kosong, seng tukel gitu, seng horale. Nah, itu yang harus orang Maluku hari-hari ini orang juga belajar. Ya, belajar. Nah, itu beta lihat dulu ada seorang anak muda yang pernah ke Belanda itu, yang tampilannya keren, itu biasanya pakai kemeja putih, pakai jas, omong besar. Tapi pada kenyataan dia awal-awal setelah itu masuk, lalu terlibat politik, pragmatis politik, hancur juga. Jadi kita berharap ini bahasa Basudara, jangan sekali, menurut harapan beta, jangan sekali-kali bersinggungan dengan pragmatis politik, maka ini barang akan hancur. Ya, harus tetap independen, apolitis terhadap segala sesuatu sehingga tidak dipergunakan oleh pragmatis politik para politisi di sana, lalu kemudian bisa hancur. Nah, gerakan ini terus biarlah menjadi sebuah sumbu, ya, sebuah sumbu. Bagi beta itu ada kalimat bagus bahwa sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, hulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Nah, ini menjadi sebuah oase yang baru bagi komunitas Maluku around the world. Jadi supaya, dan ini sudah ada bukti, sudah ada success story yang luar biasa. Nah, beta berharap biasanya semakin sebuah lembaga itu besar, itu ego, lalu ada kepentingan. Kita berharap para tutor bisa berkumpul bersama-sama menanamkan nilai ini, dan salah satu nilai kemalukuan yang paling cocok itu adalah baku kele tadi. Nilai ini terus ditanamkan, didoktrinasi dalam setiap pemikiran para tutor kalau sudah besar. Itu makanya kita selalu menggunakan kata semua karena Tuhan, bukan karena yang lain. Karena ketong semua sama-sama yang ada. Makanya kita dengan Bu Resa itu ketong selalu menggunakan keluarga besar. Ini beta bukan ketong solo karir. Jadi kita berharap ini beta bahasa Basudara networking dengan banyak hal. Dia tidak dari luar Maluku, lalu memperhatikan Maluku. Jujur, banyak organisasi kemalukuan yang menggunakan narasi kearifan lokal kemalukuan itu yang pecah di tengah jalan, atau karena imbasnya adalah politik praktis masuk di dalam itu, hancur kepentingan dan lain. Jadi buat saya mereka berjalan 1-2 tahun sampai sudah sedikit besar, kemudian pecahlah, tidak tahu di mana. Kita berharap bahwa kalau mau berjalan jauh, jangan berjalan seorang diri, tapi berjalan bersama-sama. Sebenarnya baku kele itu implementasinya di dalam satu kata yang paling bagus itu kita suka tim, karena kalau tim itu kan together everyone achieve more, bersama. Nah itu baku kele sebenarnya. Nah baku kele. Jadi apa yang bahasa Basudara sudah kerjakan, sudah buat,
harus ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pijakan atau value nilai sebuah ideologi yang harus dipegang dengan kearifan lokal Maluku, salah satunya Bakukele itu, supaya bahwa kalau ketong seng sama-sama lalu deng siapa lain. Nah itu jadi, dan kita berharap tidak boleh terlibat, boleh bersinergi dengan orang-orang lain di Maluku yang punya kapasitas dengan pemerintah, tetapi jangan berpolitik praktis. Kalau pemerintah masuk dalam bahasa bersaudara, habis ya. Dan karena sampai hari ini contoh saja ya, saya agak sedikit menyimpang sedikit, tapi biar ini menjadi sebuah reminder bahwa hari ini kita melihat bahwa ketika pemerintah mengambil alih kota musik dan melaksanakan regulasi musik di Maluku, musik di Maluku tidak maju-maju, kecuali harus diserahkan kepada stakeholder, orang-orang yang original, orang pemusik, orang pure di musik, dan para pelaku itu yang mengelola, sama seperti New Jersey, Jazz, dan di kota itu mereka orang-orang profesional yang mengelola kota. Selama pemerintah mengelola, pasti politik, kalau politik itu dia masuk dalam bidang-bidang pendidikan, culture, musik, dan lain semua rusak. Jadi bagi beta ini embrio yang luar biasa, oasis di tengah-tengah penggunaan simbol-simbol kemalukuan buat dirinya, dan rusak dan hancur. Jadi kalau mau ngomong orang di Gandong, Pela Gandong itu hanya di mulut, sorry. Tapi benar-benar Pela Gandong itu hanya di mulut, implementasi pada kehidupan praktis masyarakat Maluku, sosial masyarakat Maluku, babirman, tetangga, itu omong kosong. Ya nanti upacara adat dulu baru orang nangis begini, tapi pada kenyataannya enggak, lain bikin lain secara lain. Nah itu. Ya, karena itu bahasa bersaudara hadir di tengah-tengah ini sebagai blessing in disguise. Ini sungguh luar biasa, bisa mengumpulkan banyak orang dengan latar belakang profesi, volunteer kalau kita bilang tutor, karena mereka nggak dibayar, tapi bisa. Tidak ada yang dibayar, satu pun ya, tidak ada yang dibayar. Satu pun tidak dibayar, karena ada satu yang sebenarnya itu sebagai simpul ikatan nasional, begitu trigger mereka. Simpul ikatan nasional Kemalukuan itu adalah culture itu sendiri. Maluku, ada 2 suku bangsa di Indonesia ini yang punya ikatan simpul kuat untuk tarik mereka, itu adalah Batak sama Maluku, sama Ambon. Satu nasionalisme kuat, even dia tinggal di sana, tapi dia berjuang terus untuk mencari timeline history about ancestor-nya tuh. Nah, nenek moyang dan lain ancestor ini yang luar biasa bagi beta. Jadi beta bersyukur, senang juga partnering dengan bahasa bersaudara istilahnya. Begitu sama dengan ketong di ini beta dengan Bu Eca dengan teman-temannya lain, Bu Hence, Bu Edi, Pak Pendeta Agus, kemudian Bu Erwin, Edi, Ari dan lain, Anas dan lain. Ya, itu puji Tuhan di tengah-tengah ketong bekerja. Yang menyediakan Zoom ini juga adalah ketong punya kakak satu ada di Nusaina. Iya, Bu Masohi, Bu Dahzartian dan Ibu, atau mereka luar biasa. Tuhan berkati mereka dengan prepare Zoom buat kita. Nah ini Bu, jadi ketong bekerja dengan semangat bahwa seperti untuk Tuhan, itu Bu Reza punya ayat kesukaan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi makanya waktu awal kan kita bilang kalau dengan bahasa bersaudara itu kita ngajar Male, kalau misalnya ini saya nggak mau dalam pengertian is not about money. Saya awal kan bilang bahwa saya orang Maluku, saya punya mandat tanggung jawab, mandat budaya yang harus saya ceritakan. Jangan sampai saya masuk sampai di atas lalu Tuhan tanya saya, kasih kamu punya ability bahasa Wemale. Ya, kamu bikin apa? Ya, tanggung jawab budaya itu ya Tuhan. Saya nggak bikin apa-apa itu. Jadi tanggung jawab budaya itu yang perlu ketong. Ya, jadi Bu Reza pun tanggung jawab budaya juga sudah menarasikan Bakukele itu. Bukan potong pele ya. Nah itu jadi benar-benar Bakukele itu sudah diaplikasikan oleh bahasa bersaudara. Sementara ada banyak komunitas-komunitas Maluku yang minta maaf, dorang sih Bakukele tapi potong pele. Nah ini yang bahaya. Akhirnya organisasi-organisasi kemalukuan banyak yang hancur, yang pecah, bergerak karena uang dan lain kepentingan dan lain sebagainya. Ya, sukses story-nya mereka adalah kegagalan mereka. Tapi sukses story-nya bahasa bersaudara adalah keberhasilan mereka untuk mengeducate Maluku, generasi Maluku
bahkan sampai jenjang internasional, buat beta ya so proudly lah dengan teman-teman. Itu perasaan beta sebagai orang Maluku, perasaan beta sebagai orang Maluku yang lahir besar di Maluku, sekolah di Maluku, namun tinggal dan berkarya juga di Bali, dan tidak pernah melupakan semangat kemalukuan sampai hari ini. Ada di Bali, tapi dalam pelayanan-pelayanan sosial juga terus punya desire untuk membawa anak-anak Melanesia ada di pulau ini. Ya, itu bagi beta. Jadi Tuhan Yesus upulan itu barakate, bahasa basu so basudarai ya, bahasa basudarai ya, itu saja Bu. Orang kalau dia bilang yai barakati, mantap. Dan Bung Oi, beta boleh tambah sedikit mungkin ya. Ketorang istilahnya masih bayi, masih 15-16 bulan ini umurnya ya. Jadi ketorang masih perlu belajar banyak Bung Oi. Dan yang Bung Oi bilang itu betul. Satu yang ketorang clear dari awal, ketorang sing ada agenda politik, sing ada agenda keuangan, sing ada agenda lain-lain. Saya ketorang berjalan dengan hati bersih ya. Dan karena itu ketorang maksudnya jagalah jangan sampai ada tercemar dengan agenda politik. Ya, jangan sampai seperti grup sepak bola Bu, nanti bisa jadi calon wali kota kan, gubernur. Iya, ya jadi ya puji Tuhan ketorang sih yang di dalam manajemen timnya ini so far masing-masing punya pekerjaan, masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ya. Jadi tidak ada agenda-agenda begitu. Cuman yang tadi yang buat Bung Oi bilang ya, itu satu ketorang sangat sadar kalau ketorang mau ini berkelanjutan 10, 20, 30 tahun ke depan, sing bisa berdasarkan satu orang saja. Jadi dengan itu ketorang satu bangun sistem. Jadi misalnya kalau Bung Oi, kecuali Bung Oi yang tahu beta Bung Oi karena satu-satunya yang mengajar bahasa Bemale ya. Cuman yang lain misalnya mau ngajar bahasa Inggris, ketorang minta mereka daftar di dalam website. Kenapa? Supaya ada sistem. Dan kalau misalnya beta yang harap belum misalnya besok beta sakit atau Natalie Supakoperu sakit atau Susan Musika sakit, ada yang lain yang bisa menjalankan ini, tidak mati. Karena ketorang sudah bangun sistem, jadi semuanya ada database-nya, siswa ada database-nya, tutor ada database, fasilitator ada database, semua. Kalau mau atur kelas sendiri bisa lewat website, itu ketorang sudah atur dengan cara begitu. Dan juga kayak dari segi keuangan juga ada, bukan satu orang yang pegang, ada reporting. Ketorang coba run sebagai perusahaan lah, dengan secara profesional. Supaya itu bahwa kita selalu punya pemikiran di dalam perusahaan, dalam organisasi tidak bisa tergantung dengan satu orang. Jadi kita mesti bangun sistem, ada teamwork di belakangnya, ada tim itu yang sama lah, baku kele ya. Jadi oke, kalau satu orang yang masuk mundur atau sakit atau apa, tentunya ada pengaruh. Cuman ini jalan terus. Jadi yang tergantung dengan satu individu. Itu yang coba kita orang bangun. Jadi selalu kita orang coba teamwork itu penting. Itu saya dari. Cuman kalau ada yang salah, ada yang masukan, kita orang selalu kuping kita orang selalu terbuka. Orang selalu terbuka. Jadi jangan sampai kita orang bikin salah langkah juga. Karena orang masih anak baru, masih bayi. Iya, Bu Roy. Ya. Bagaimana Bu Eca? Bung Esa freeze. Untuk sinyal apa? Sinyal banyak golari. Saya yang di low dingin terlalu sampai frozen. Siap Bu, sudah. Ya, silakan Bu Eca, mungkin ada hal yang lain lagi. Boy, bisa dengar Kak, Bu Jeff?
Sangat. Bisa. dengar. Bisa. Ya. Tadi tiba-tiba hilang lagi. Aduh, memang begini sudah. Maluku nih begini sudah. Makanya merdeka saja. Bujat, Kalau hujan. lanjut. Itu nanti sesi sendiri kalau bicara merdeka. Sesi sendiri. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari hal-hal yang salah tuh. Ya, Bu Jeff, ini kan ini sejalan tadi Bu Jeff bilang masih sangat prematur ya, prematur, masih terlalu muda, baru beberapa bulan, belum masih anak-anak kecil lah ya. Tapi kita lihat apa yang sudah dikerjakan, digerakkan, atau apa yang sedang berjalan. Ini sesuatu yang sudah tumbuh dengan begitu luar biasa gitu. Memang mesti ya selalu gitu ya Bu Jeff, ya, mesti ada benahi ini, benahi itu, step by step gitu kan, sing semua automatically jadi dan berjalan sebagaimana seharusnya gitu. Jadi step by step dia harus melangkah. Nah, sejalan untuk beberapa kelas tadi Bu Jeff share untuk khusus untuk bahasa. Nah, beta mau tanya ini kelanjutannya saja Bung. Maksudnya sesudah planning belajar bahasa ini, ada planning apa lagi gitu yang terkait dengan bahasa Basudara? Jadi yang intinya jangka pendek saja Bung, jangka pendek. Katong yang mesti bicara yang panjang-panjang ke sana itu nanti katong list sendiri lah bercakap-cakap soal itu. Tapi anyway, sesuatu yang ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Ya. Buat yang jangka pendek sih, ketorang kepengen lebih banyak pelatihan-pelatihan. Tentunya bukan hanya bahasa, cuman di luar itu juga ya. Misalnya workshop tentang musik gitu. Bukan hanya musik dalam kata perlu ajar anak-anak Maluku main musik itu sudah banyak. Cuman bagaimana bisa promosi musik, manajemen musik, hal-hal begitu ya. Sama dengan tadi, ketorang start dengan misalnya para penulis dengan puisi, ketorang coba bikin platform internasional. Orang juga coba bikin dengan buku-buku, mungkin ada yang buku-buku tentang Maluku yang ketorang bisa terjemahkan ke dunia internasional, publikasi di situ. Hal-hal begitulah yang ketorang coba ya. Dan untuk anak-anak sendiri, ketorang tadi kita sempat tunjukkan mungkin kompetisi-kompetisi kayak debating competition, belajar debat dalam bahasa Inggris. Tadi ketorang sudah start spelling bee buat anak-anak yang usia muda. Mungkin ada kompetisi fotografi yang model-model begitu ke depannya. Dan kembali dengan tujuan pada akhirnya ini ketorang coba kasih platform buat anak-anak muda untuk naik di dunia internasional. Cuman pelatihan itu yang ketorang sangat inginkan ke depannya, pelatihan khusus. Ketorang terbatas dalam yang bisa dilakukan dalam Zoom, dalam media online. Ya, Bu Jeff, dari pengertian beta gini, itu tadi semua rencana gitu ya, semua gagasan, pikiran. For beta tuh ada satu hal yang akan harus istilahnya bukan konkret ya. Maksudnya COVID ini segera berlalu dan ada hal-hal yang bisa dilakukan secara lebih praktis di Maluku. Karena memang ketemu online begini gampang Bung, ya toh. Biasanya itu membangun mental, menumbuhkan. Tetapi ketika face to face itu juga jadi berbeda karena orang punya mentality tidak akan tumbuh dengan baik kalau tidak face to face. Beta kasih contoh tadi seperti contoh cerita sukses dari anak itu tadi yang akhirnya sekolah ke Amerika itu. Ya kan? Kalau lihat itu kan video tentang dia gitu ya. Tapi kalau lihat real hidupnya dia gitu ya. Beta sih tahu, ini beta cuman membaca gerak tuh. Pasti beda kalau umpama dia tinggal di Ambon kalau umpama di negeri-negeri pinggiran ya, negeri-negeri yang asli ya, di Jazirah itu ketika ketemu dengan umpama beberapa dengan ya ini pengalaman pribadi gitu ya, ketika beta dengan Usihil ke Tompi umpama ke Latu Halat atau kemana, orang cenderung ketemu orang barat tuh kaget gitu. Kaget ya. Jadi beta harap ini nanti
dengan Tuhan pun sayang COVID bisa segera berlalu, lalu ada intens yang ketemu bisa pikirkan untuk face to face atau ketemu, ada program-program khusus yang lebih bisa ada engage-nya, Bung, ada ketemunya supaya ini bisa menjadi sesuatu yang lebih konkret. Dan beta jujur mau katakan bahwa planning kan dari jauh-jauh hari supaya sumber daya manusia yang ada di sini juga bisa disiapin, betul-betul macam alumni dari kelas-kelas itu juga bisa menjadi bagian yang harus bersama-sama, karena ini kerja relawan, Bung, kerja relawan sesuatu yang mudah kalau orang sempung hati. Mesti orang pun hati, orang sudah mendapatkan hasil dari apa yang dia rasakan, lalu dia mengembalikan itu lagi kepada adik-adik, kepada orang-orang di sekitar. Dan ini semangat yang harus terus ditumbuhkan, karena dengan demikian filosofi keton tentang baku kele itu akan terus terjadi, Bu, karena lain harus kele lain gitu. Yang lemah harus tetap kele atau pegang yang kuat juga harus merelakan diri pegang yang lemah. Beta kira ini langkah-langkah ke depan yang nanti beta harap nanti Bu Jeff dan teman-teman diskusikan. Anyway, minimal beta ada di sini, Dengus Hill, Boy ada di Bali juga, katong bisa terus baku kele dalam beberapa hal yang lain. Ya, seperti Bu Jeff sudah kontak beta untuk 1-2 hal yang beta bisa backup, beta Dengus Hill akan selalu membackup apa yang katong bisa backup, katong ada di sini. Beta kira itu dasar dari segala hal yang katong kerjakan, karena lebih baik baku kele daripada baku pele itu, Bu. Setuju, Bung. Cuman ya yang Bung Reza bilang betul sekali, Bung. Ketorang perlu yang bekas siswa ini untuk sosialisasi lah. Dan itu pelan-pelan sudah terjadi. Jadi kayak tadi saya bilang ada di dalam tim ketorang itu termasuk tadi aku Maras Besi masuk dalam tim ketorang sekarang. Ya, bagus, good. Di management team. Ada juga satu bekas siswa, bahkan dia tetap siswa advance class, dia sekarang yang jadi koordinator buat kelas-kelas yang lain. Satu bekas siswa yang selesai advance class, sekarang dia yang mengajar anak-anak SD, SMP di Surabaya, anak-anak Maluku. Jadi kayak begitu sudah mulai terjadi. Oke, orang tentunya masih perlu planning ke depan. Cuman itu yang buat beta membanggakan bahwa sudah ada regenerasi, dan ini yang perlu pada suatu saat mereka akan perlu berjalan ke negeri-negeri, karena sekarang mulai buka kelas-kelas di negeri-negeri, jadi di Hutumuri, di Halong, di Saparua itu sudah ada. Nah, ini pada suatu saat bekas-bekas siswa itu perlu ke negeri-negeri yang lain, bilang oke, bantu koordinat, bantu buka kelas di sana. Itu yang orang harapkan. Cuman tadi Bung Reza juga sebut post-COVID ya. Menurut beta ini COVID salah satu impact-nya akan luar biasa, bahwa pengajaran online ke depan akan mulai lebih berperan. Intens, ya. Ya, karena beta pikir tadi Bung Reza bilang kita orang kele itu mengkali, bahkan beta ingat dulu Bung Reza tanya beta waktu kuliah ambil waktu itu di Halmahera di Pulau Bacan itu dengan orang-orang Inggris waktu itu kata orang survei ya, itu mereka kayak lihat setan, lihat orang Inggris. Hello Mister, I love you Mister. Dan bahkan beta ingat ini cerita lucu sebetulnya. Waktu itu kita orang mau survei masuk di Pulau Obi, masuk di satu kampung kecil. Kita orang kan perlu ambil porter buat barang masuk ke hutan segala macam. Jadi kita orang ke kepala Bapak Raja di situ, Bapak Raja saya mau kasih orang. Terus kita orang akhirnya tanya kenapa? Itu dari Jepang. Padahal ini orang bule putih dari Jadi mereka punya pengalaman jelek dengan Jepang, waktu penjajahan Jepang, TT-TT-nya mengkali dibunuh atau apa dengan Jepang, masih sakit hati dengan Jepang. Jadi semua foreigner di Jepang. Ya, sudah jadi stigma. Jadi stigma. Kenapa beta cerita itu? Bahwa ini juga di negeri-negeri itu orang lihat orang asing. Kalau di Bali, Jakarta itu sing masalah ya, dan karena itu mereka punya confidence untuk berbicara bahasa asing. Cuman kalau di Maluku, apalagi di negeri-negeri itu
tidak ada confidence karena mereka jarang sekali kontak dengan orang asing. Iya. Ini menurut kita platform seperti Bahasa Basudara ini akan mematahkan stigma-stigma itu karena dia bisa lihat, oh sebagian besar yang ketorang anak-anak Maluku pengajar itu juga nggak semuanya pure Maluku ya, ada yang tengah, ada yang seperempat Malukunya, masih Maluku mukanya bule. Iya. Iya. Ini yang hopefully bisa membantu adik-adik di negeri-negeri yang terpencil itu supaya mereka punya confidence untuk interaksi dengan orang asing. Ya. Itu. Menurut beta post COVID ini pengajaran dengan cara-cara online begini akan sangat membantu karena kapan orang bisa dapatkan native speaker yang bisa mengajar di Saparua atau ajar apalagi di Aru apa di Tanjung Barat. Maksudnya jarang sekali bisa mendapatkan native speaker yang bisa ke sana. Cuman dengan platform begini orang bisa mendatangkan native speaker. That's good. Walaupun farmnya farm Maluku, cuman native speaker. Iya, siap Bu. Atau farmnya bukan Maluku, cuman mamanya Ambon. Iya, itu ada beberapa gitu kan. Iya. Lihat farmnya ini orang Irlandia, padahal mamanya dari Saparua. Iya, that's nice. Ya. Boy, lanjut Boy, ada pertanyaan atau ada hal yang Bu mau tanyakan ke Bu Jeff? Silakan Bu. Yang beta pikir itu sudah sudah bagus sekali apa yang dikerjakan oleh Bahasa Basudara. Ya, kita percaya akan jadi sebuah embrio yang besar yang mengglobal ya. Jadi nah itu aja beta cuman pesan satu itu aja Bu, karena dari banyak pengalaman bahkan yang ya maaf dalam tanda kutip ada satu kelompok juga yang mengatasnamakan Maluku juga, entah Basudara global apa global Maluku atau global apa, tapi di dalam mereka punya perjalanan itu juga sendiri itu hancur kecelepu di dalam, ya hancur di dalam itu. Ya artinya dalam pengertian ya ada hal-hal yang inilah. Nah itu jangan sampai hal-hal seperti itu akan ada, karena itu dulu beta cukup perhatian lihat khususnya yang tadi Bu bilang, karena beta searching segala sesuatu tentang Bahasa Basudara, tracking, lalu lihat yang paling bagus salah satunya itu adalah para tutornya itu berkumpul sendiri, karena itu paling bagus. Karena kalau tutor berkumpul sendiri, satu itu sebenarnya ada sesi-sesi penanaman nilai. Jadi penanaman nilai itu menjadi sebuah ideologi bersama. Semua orang, siapapun dia, mau tutor, mau dia apapun, ketika masuk di sana ya harus submit dan obey itu Bahasa Basudara punya values, nilai. Nah itu jadi bagus para tutor itu bisa berkumpul bersama-sama. Beta bikin sebuah pergerakan kecil di sini juga, dan salah satu itu adalah penajaman nilai. Jadi penajaman nilai itu melalui meeting entah offsite atau online. Jadi setiap hari kumpul bersama, ada penanaman nilai video yang disepakati bersama, menjadi nilai bersama. Nah itu menjadi rule yang tidak tertulis, tapi itu mengikat. Nah, terjadi sebuah moral di situ berketong. Nah ya, karena beta punya pengalaman lihat sekali banyak organisasi Maluku yang menjual semangat kolektivitas kemalukuan, culture, narasi, diksi, semua tentang Maluku, tapi pada kenyataannya itu praktika di sosial masyarakat itu enggak seperti itu. Jadi horalelah, ya bullshit. Nah, iya. Cuman satu Bung Oi.
kadang-kadang ketorang mau kumpul tutor sedunia itu susahnya luar biasa, Bung Oi, karena perbedaan waktu. Jadi kalau Betul. malam di Ambon, Ada siang komitmen. di Inggris, iya, ini maksudnya salah satu, kan ini global, jadi ada yang di Ambon, ada yang di Australia, ada yang di Jakarta, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris. Nah, kalau sampai East Coast Amerika masih oke. Giliran nyampe ke Los Angeles, waduh, kasihan mereka jam 2 malam. Jadi kadang-kadang Ya, kendala di situ. betul, Bun. Ada satu lagi, Bu. Ya, ada satu lagi itu ada idiom itu namanya ROI. Ya, ROI itu return of investment. Ya. Nah, seringkali orang bekerja itu kalau dia bekerja, saya sudah bekerja buat bahasa saudara, saya udah jadi volunteer, saya udah ini. Jadi apa yang saya dapat? Nah, ini yang apa penanaman nilai bahwa volunteer bekerja no salary itu, tapi mau berikan waktu, itu implementasi yang bagus ya, daripada baku kele tadi, lalu jadi berkat ketong per ketong ya, gandong ya. Jadi buat kita sampai pada detik ketong bicara ini, lagu gandong-gandong lah, mari gandong, mari jua aleo. Beta mau bilang, sebenarnya kalau ketong bisa rubahkan juga orang tetap lagu sih. Tapi kalau merubahkan tuh dengan itu, mereka punya diksi yang suaranya dari kearifan lokal itu. Tapi baku kele, yang mari juga beta kele ale tuh. Nah, jadi lagu itu sebenarnya lagu itu diimplementasikan buat orang Maluku, jadi berkat buat generasi itu sebenarnya salah satunya lewat program Bahasa Bersaudara ini. Ya, karena ya minta maaf juga itu sebenarnya jangan sampai itu kalimat-kalimat nyanyi lagu gandong tapi cuma semu saja. Semu di mulut. Ya kita kan who knows, Bu. Ya who knows. Semu bilang gandong tapi semu ya katong sentau, katong bilang gandong tapi katong semu saja, hanya begitu di mulut, tiba-tiba bisa konflik. Ya, bisa konflik. Nah ini jadi Bahasa Bersaudara bisa menjawab kebutuhan masyarakat Maluku itu, bagi beta itu luar biasa, menjawab kebutuhan masyarakat Maluku, dan memang itu tanggung jawab moral juga, tanggung jawab moral putra Maluku yang sudah boleh punya kelebihan sedikit, boleh menolong Bersaudara Maluku yang lain. Kalau beta sudah di ini, lalu beta sudah berhasil sedikit, beta sudah pekerja, jangan lupa kita pun adik-adik. Iya, adik-adik. Dengan demikian maka beta juga mau menyampaikan malam hari ini juga bahwa pemerintah di Maluku juga sebenarnya harus menyediakan sarana dan tools. Wali kota Kota Ambon ataupun provinsi melihat hal ini, lalu pertama memberikan tools, dan kemudian ya mendoronglah, mensupport dari segi untuk Bahasa Bersaudara juga. Jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat Maluku keluar dari kemiskinan. Tapi faktanya Bahasa Bersaudara bisa memberikan HP, laptop, dan lain, melatih anak-anak, lalu bilang keluar dari kemiskinan. Beberapa waktu, hitung hari, 3-4 hari, ada orang sakit di sana, diseram sana, ada masyarakat di sini. Nah, jadi hal-hal seperti ini, mari kepada wali kota lihat apa yang Bersaudara Maluku, Bahasa Bersaudara sudah buat. Jadi orang ini cuma perlu dikuatkan, lalu pemerintah menyediakan sarana, pemerintah menyediakan link jaringan ke mereka tanpa campur tangan, menyediakan jalan instrumen ke mereka. Nah, dengan demikian maka pemerintah Maluku, wali kota Provinsi Ambon juga bisa bersinergi dengan hal ini untuk mensejahterakan kota di mana Kota Ambon ini ada hari ini Kota Ambon ada. Nah, kita sudah merayakan ulang tahun Kota Ambon pada 25 Maret awal itu, jadi bukan pada 7 September ini. Ya, maaf saudara-saudara semua yang dengar. Ya, intelektual Maluku yang rapat pada tahun 1972 itu bullshit.
Ya, you are fake. Ya, jadi literasi sejarah itu membuktikan itu ini ya, historic evidence itu yang benar itu. Topik lain Ya. lagi nih, topik Ya, lain. nah itu Bu, jadi itu ya akan singgung sedikit lah. Jadi itu ya, jadi supaya dari saudara lagi. Jadi pembangunan itu pemerintah tolong perhatikan, sediakan instrumen, jangan sampai balaga lalu bagaya bikin Ambon kota musik tapi hanya maaf ya jalan di tempat dengan ya kata Bung Andi itu organ tunggal. Ya sama aja dengan orang di Pantura organ tunggal nyanyi orkes ya. Jadi harus ada dari dulu beta selalu penguatan bahwa pemerintah harus menyediakan instrumen saja bagi orang-orang Maluku yang punya hati terhadap Maluku. Orang-orang Maluku banyak sekali punya hati terhadap Maluku, tapi karena selalu dipolitisasi maka rusak dan hancur. Nah itu, jadi sampai segala macam dipolitisasi. Jadi beta salut Bu dengan ini, beta proud juga dengan ini, beta berdoa teman-teman semua luar biasa, terus bergandengan tangan baku kele sampai dunia ini kiamat, bahasa saudara ada dan terus mengedukasi, reedukasi jadi blessing lah. Beta kira begitu saya dari beta Bu, jangan kita bicara banyak lagi tembak lagi. Satu beta setuju dengan Bung Oi, kalau bisa ada bukan hanya pemerintah itu, orang juga coba itu perkumpulan negeri di beta tahu di Belanda itu banyak perkumpulan negeri. Kalau negeri bisa ada laptop, modem, layar dengan speaker. Karena tadi beta bilang ke depan ini pendidikan bukan hanya physical, bukan hanya secara fisik, online juga akan berpengaruh, dan ini akan bukan hanya bahasa pendidikan di luar itu ya. Maksud bayangkan orang bisa belajar kimia atau fisika atau matematika atau sejarah dari tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh kimia di luar negeri. Kalau saya nggak ada laptop, kilaka. Jadi betul kalau mau bantu pendidikan itu bantu dengan prasarana. Setuju. Iya Bu, karena beta lihat salah satu negara di Eropa yang sudah digitalisasi jauh sebelum era 4.0, bahkan sudah mau era 5G ini, itu adalah kalau nggak salah Islandia Bu. Orang semuanya digital. Semua KTP, KK, kelahiran, jadi saya nggak ada pakai KTP fisik. Semua sistem di negara yang dikendalikan oleh digital. Jadi itu. Hati-hati Boy. Ya. Boy, hati-hati Boy. Hati-hati. Hati-hati apa tuh? Apa tuh? Lu bentawan pendeta tuh yang bicara mengomong tuh. Oh iya, itu yang bilang kata nanti bulan ini ada pengaktifan satelit untuk mengendalikan orang tanpa mana-mana. Itu yang minta maaf, fake pastor lah. Iya, sampai Saya beta pikir begitu. Kalau bayangkan ada yang di Pulau Moa, di Pulau amin. Wetar, di mana pulau-pulau terpencil, kalau saya nggak ada guru ya paling tidak ada internet. Kalau ada internet, orang at least bisa belajar sedikit lah, walaupun tidak dengan guru fisik. Bu Jeff, Bu Sen, beta cuma mau teruskan aja pokok pikirannya Boy tadi. Bu Jeff, Boy, beta kira apa yang sudah dilakukan oleh bahasa saudara ini sebenarnya menjadi terobosan untuk menjawab tantangan zaman digital 4.0 ini. Dengan ada pandemi, maka ini orang bilang kata siapa yang bisa ajar siapa sekarang, ya tuh dari dunia sana tuh bisa datang mengajar hanya dengan layar gini. Jadi ini satu terobosan yang sudah dilakukan dan menurut beta ini keberhasilan sekalipun baru awal sekali ya. Ketika sudah ada hampir 1.000 siswa ya, 1.000 sertifikat itu ya, yang keluar kerjasama dengan Unpati. Nah ini terobosan yang luar biasa. Nah kalau beta tuh Bu Jeff, beta sing harap pemerintah apa Bu, macam contoh pemerintah kota kemarin ada yang tulis dong rayakan HUT kota tapi kasih hadiah per masyarakat kenaikan harga angkot, itu kan repot. Tapi beta sebenarnya ada dapat bisikan juga, bisikan atau angin bertiup, sibu-sibu apa segala macam. PCN itu belum dibayar uang makannya. Nah, jadi kalau harap pemerintah, rasanya saya mungkin Bung, tapi Bung Jeff punya ide tadi itu beta kira baik ya.
ada komunitas-komunitas negeri-negeri di Belanda umpama itu begitu banyak ya, di Wake itu banyak, dan beta kira bukan cuma di Belanda, di Jakarta juga ada komunitas Di Jakarta atau juga ya ada, betul. grup negeri-negeri itu. Nah ini semua kalau bisa dimobilize, beta kira taruhlah umpama satu negeri itu ada 100 orang gitu ya. Laptop harga berapa sih untuk beli dengan dia punya semua perangkat, lalu kalau ada 100 orang, masa di antara 100 orang itu ada 50 yang berhasil di atas rata-rata bisa sumbang umpama 100.000 masing-masing, umpama gitu ya Bu. Dan itu bisa melengkapi satu negeri atau satu apa di mana gitu kan. Saya kira ini menjawab. Makanya lewat malam ini, tayangan ini, Beta dan Boy, ini Beta juga dengan Bu Jeff dalam collaborate percakapan malam ini mau menghimbau ya semua bersaudara yang ada nonton tayangan ini, mari lihat apa yang sudah digagas oleh bahasa bersaudara untuk mengedukasi anak-anak di negeri-negeri di Maluku sini. Mari ketong lain baku kele, lain tolong-tolong lain membantu memfasilitasi. Jangan harap pemerintah terlalu sibuk dengan proyek-proyek yang bikin dombung Pantaporo Bibi tambah gamu itu. Jadi stop saja, jangan harap dong. Jadi mari ketong sama-sama gitu. Ya. Akan pengistilah tuh setan kalau itu anak bongsu kamu. Ini mulai kembali, ini mesti ada Bu Andi Manuhutu boleh. Stop. Bung Andi itu salah satu pengajar ketorang. Bung Andi itu salah satu tutor ketorang. Betul Bu Andi salah satu tutor dan laki-laki sangat excited ya. Dia Bu Andi bisa terlibat. Cuman kayak Bung Andi pun siswa tuh anak-anak di Saparua Tiap. Dan so Tio. Lihat yang Bung Andi bikin, mereka mesti ambil video di depan Baileo, di depan Pantai Sisil, bicara dalam bahasa Inggris. Oke, cuman itu kan merupakan suatu terobosan bahwa mereka berani bicara tentang Baileo dalam bahasa Inggris. It's nice. Memperkenalkan apa itu Baileo. Oke, yang sempurna, cuman itu merupakan bagus. Lebih baik coba tuh, lebih baik mencoba daripada sama sekali. Nah, nanti kalau ada turis kan anak-anak ini yang bisa bawa turis-turis itu ke sana. Bahasa Inggris. Ini kan suatu terobosan berbeda, itu bagus sekali. Ya, itu Bung Andi pengungsi Suarsa. Dan yang lain-lain, maksudnya itu salah satu. Ada satu cerita juga, sorry, kita jadi kembali. No problem. Let's do it. Ada satu cerita ini kembali di Saparua, bukan Bung Andi punya kelas, kelas anak orang lain. Ini waktu ketorang bari awal. Jadi anak ini punya HP, signal terbaik. Dalam kelas itu dia lari naik gunung cari signal baik. Orang yang sudah dapat signal bagus saja, punya komitmen begitu. Ini buat kita orang tuh belajar dari anak-anak begitu, bahwa mereka dengan keinginan buat belajar demikian rupa sampai lari naik gunung cari signal. Nice. Buat kita orang tuh cerita-cerita begitu yang bukan hanya si Akul yang sukses sekolah akhirnya di Amerika dan ada beberapa yang akhirnya bisa ke Jerman segala lain. Itu cerita-cerita sukses, cuman cerita yang begini buat kita anak lari ke gunung cari signal itu inspirational. Yes. Oke, Bu Jeff. Oke. Beta terlalu banyak. Ini bukan horale. Ini sesuatu yang berdongeng, Bung. Ini sedang menceritakan realita. Kita kira ini satu hal yang luar biasa dan beta pribadi merasa bahwa apa yang sudah dikerjakan ini sesuatu yang besar, ya sesuatu yang besar karena melibatkan begitu banyak orang dengan komitmen yang luar biasa gitu kan. Sing gampang Bu, orang sibuk semua, orang sukses dengan semua banyak kesibukannya mau meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan sesuatu itu sing gampang. Dan sorry beta mau tambah lagi ya. Bung bilang begitu, ini juga karena perbedaan waktu dan orang-orang sebagian besar orang kerja, itu sebagian besar kelas ketorang start jam 7 pagi di sini ya. Karena itu kan waktu berarti jam 5 kalau di Belanda
kalau jam 7 pagi di sini berarti jam 3 sore di Ambon. Iya. Iya. Jadi karena kalau jam 9 orang suka kerja. Yes. Berarti orang mesti bangun jam 6 pagi untuk mempersiapkan kelas jam 7 Yes. pagi. Yes. Selesai jam 8.30, jam 9 mereka kerja. Ya. Komitmen. Ya. Sebagai kelas ketorang setiap hari ada, cuman paling banyak itu hari Sabtu. Karena weekend orang bisa Ya. kerja, ambil bisa bikin kelas weekend kan. Cuman Ya. banyak, berarti dalam 12 minggu weekend dia satu hari itu terbuang. Ya. Komitmen kan. Jadi ini yang kita harus ingatkan nih, bahwa ini bukan kita sendiri, bukan satu orang, ini ratusan orang punya komitmen luar biasa untuk Ya. adik-adik anak bersaudara di Maluku. Itu yang Luar bikin biasa. senang dengan Ya. program Ya. ini. Ya, luar biasa. Bahwa komitmen dari tutor, komitmen dari anak-anak, belajar lari sampai cari signal. Ya. Eh, Ya. Lain baku kele, ini benar-benar lain baku kele untuk Ya. orang semua maju bersama. Oke, Bu Jeff, terakhir dari beta, kelompok ini atau gerakan ini, organisasi ini namanya Bahasa Basudara. Siapa pencetus ide pertama bilang akan bahasa basudara? itu beta dengan beta punya keponakan duduk sambil minum kopi. Orang pikir mau bikin apa, namanya apa nih? Jadi dari waktu awal yang tadi beta bilang summer, jadi Juni Juli 2019 orang bicara dengan kawan-kawan Bung Oi, Bung Reza tahu kali ya, Helena Rigi, Bung Pan, Simon, dulu mata betul, semua ya. Betul. Dulu di kan London, sekolah, sekolah betul. di Inggris. Ya. Jadi terus di situ beta bicara, kok anak-anak yang ada sekolah di sini, terus mereka bilang, Bung ini masalah bahasa, sedangkan pemerintah Australia juga kasih pelatihan gratis segala macam, cuman orang masih gagal bahasa. Terus dari situ berkembang. Cuman akhirnya waktu itu beta dengan karena beta gaptek, yang terlalu banyak tentang komputer, beta ada keponakan lumayan pintar dengan komputer, itu bilang, bikin website. Waktu itu masih website yang gratisan ya, coba-coba saja dulu. Jadi dia dengan beta bikin, terus itu kita orang bikin namanya apa, nama beta ponakan namanya Carol, namanya apa bro? Jadi akhirnya kita bilang Bahasa Basudara. Dan website masih website gratis, kita coba-coba, terus akhirnya ya oke, kayaknya bisa nih. Akhirnya nanti tulis Bu Jeff, nanti karena sudah kali nanti ganti So Basudarai. Kayaknya repot Bung. Sekarang soalnya orang sudah tahu Bahasa Basudara, kalau ganti logo, ganti ini repot lagi. Dan ya itu awalnya Bung. Jadi pelan-pelan kita orang start dari situ, terus akhirnya start websitenya, bicara dengan website designer waktu itu bulan apa? November atau Desember 2019, terus akhirnya start 2020. Nah, start juga kan itu pas pandemi, baru mulai pandemi, jadi ya awal juga orang sing berani, maksudnya pelan-pelan coba, belum biasa dengan online kan, pelajaran online. Masih ada yang ngomong, tunggu habis pandemi dulu baru start gitu kan. Terus ya, akhirnya yang pertama start itu sebenarnya Unpati yang berani pertama. Start dua kelas pertama beta yang pegang, terus ada 5 kelas dalam 1 minggu itu start, akhirnya 5 kelas jalan, terus sesudah itu jalan terus lancar terus. Ya puji Tuhan Bung, karena mulai dari itu ya, ide, gagasan, pikiran, lalu kemudian mengaktualisasikan dia dalam action konkret, ya action. Ya jadi bukan NATO Bung, no action talk only. Ya. Jadi bukan itu, ya ini konkretnya.
Beta juga mau bilang ini dengan kebetulan platform ini yang kalau saudara nonton semua, ayo maksudnya ketorang kalau sing ada ini kan semua volunteer, jadi ketorang Ya. sing ada tangan, sing ada apa-apa. Jadi kalau sing ada orang-orang di Maluku yang minta buka kelas juga ketorang juga mati. Betul. Ya. Pada akhirnya ya saudara di Maluku yang perlu kontak ketorang juga, mau buka kelas di mana di negeri Ya. ini di sana. Ya. Pulau sini. Volunteer yang NATO Bu Eca. Volunteer yang NATO tuh artinya no amplop, talk only. Itu kapan banget. Ini bagus nih. Ya, artinya volunteer tuh yang dibayar tapi orang berdedikasi itu. Iya, hari gini kalau hari gini prosedur tuh ada banyak amplop Bu. Satu lagi beta mau tambah Bung. Satu kebanggaan buat beta lihat kan ketorang minta semua tutor itu isi form ya. Itu buat beta sering merupakan kebanggaan. Ternyata orang-orang Maluku ada yang dosen di Australia, ada pemain bulu tangkis di Belanda yang luar biasa. Ada penyanyi yang luar biasa jadi volunteer. Beta lihat ini belum juga yang guru di Timur Tengah, guru di Denmark. Wah itu luar biasa lihat ini ya, orang-orang yang volunteer merupakan kebanggaan Bung, bangga lihat. Ya. Yang Maluku bisa keliling dunia berkarya dan sukses. Itu yang beta bilang di awal tadi tuh Bung Jeff tuh. Beta bilang di awal bahwa ketong punya kehebatan, ketong suku bangsa yang hebat, suku bangsa yang luar biasa. Nah, ini potensi yang mesti terus digerakkan, digalakan dan meninggalkan itu menjadi harta warisan berharga untuk terus dikembangkan, bukan cuma kasih tinggal begitu saja, terus dikembangkan untuk generasi berikut ya. Makanya adalah amat sangat baik kalau teman-teman yang sudah menjadi alumni itu juga terus mendorong gitu. Jadi sesudah dia alumni, dia selesai menamatkan satu kelas, dia juga harus mendorong untuk ada menjadi volunteer, itu harus begitu, dia harus mendorong dirinya untuk menjadi volunteer, tapi juga mendorong ada kelas-kelas baru yang terus dibuka untuk adik-adik, untuk saudara yang lain yang ada di negeri sini, sehingga ini kegerakan bisa terus berjalan dan semangat, ya bukan cuma gerakannya yang berjalan, tetapi semangat baku kele. Semangat baku kele, semangat berkarya bersama-sama, semangat lain, tolong-tolong lain itu tetap tumbuh. Karena nilai-nilai yang ditanamkan luar biasa, Bung. Karena ini mau volunteer, ada yang mendapatkan bayaran apapun dari sini gitu ya, atau dapat honor atau apa gitu. Semua dilakukan dengan kerelaan dan komitmen dalam segala hal itu yang luar biasa. Secara organisasi mengkali ketorang salah satu organisasi paling miskin di Nirlaba non-profit. Nirlaba, bukan hanya Nirlaba, karena semuanya volunteer. Iya. Makanya Bu itu kan kalau ada kepeng ya ketorang beli. Kalau pun ada kepeng itu ketorang laptop, beli handphone buat adik jadi Maluku. Boy, beta kira itu yang baik itu bukan no amplop talk only Bu. No amplop, talk always. Talk always, ya. Terus berbicara. Jadi maksudnya terus bersuara, terus mengerahkan tanpa ada dibayar sekali. Nah, beta kira ini istilah yang bagus malam ini ketika melahirkan sesuatu yang melawan mengkontra NATO yang biasanya disebut-sebut orang itu. Jadi no amplop, talk always. Talk always. Jadi no horale, just do it. Just do it. Just do it. Oke. Ya baik. Oke, Bu. Bu Jad, beta kira so 2 jam nih kasihan. Yes. Nanti beta kira abis ini nanti harus ada next Bung. Beta kira next itu ketong akan bercakap-cakap, nanti mungkin Bu Jeff bisa ajak 1-2 yang istilahnya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain
Nanti ketong ada part berikut, kita pikir nanti ketong cari waktu. Ya, atau Supaya dapat berikut. anak-anak yang alumni Betul. ya. Jadi sesuatu yang bisa bukan, artinya gini, malam ini ketong bicara dengan bahasa bersaudara diwakili oleh Bu Jeff. Tetapi next ketong akan ada part berikut. Ada tutor, ada alumninya. Sebetulnya Beta lupa, Beta terus terang tadi lupa, mestinya ajak Bung Andi, ajak yang lain itu untuk. Bapak, nanti Bung Andi tadi itu Beta terus terang lupa. Beta sukonco itu Bu. Beta sukonco. Cuman kalau mau lihat di ketorang ada YouTube channel, di situ juga banyak bekas-bekas siswa. Jadi biasanya sesudah 12 minggu ketorang minta adik-adik untuk bikin video singkat itu. Itu tadi sebetulnya ada di presentation itu, cuman kalau Beta pasang terlalu panjang, cuman silakan tinggal cek di YouTube. Jeff nanti minta Bu Eca buat video kecil itu, karena sudah 12 minggu selesai itu. Itu yang bahasa Wemale. Bisa, itu bisa tuh. Itu good idea tuh. Itu bahasa di Jazira sana. Datang berapa nih orang bikin video di Jazira. Oke, Bu. Kita kira itu. Bu Jeff, biasa ketemu atas panggal, quote lah istilahnya gitu. Ketemu di ini Beta ketemu bilang akan bahasa Sapanggal. Bu Jeff ada bahasa Sapanggal apa nanti Boy, lalu nanti ketemu Beta tutup. Silakan Bu Jeff. Beta yang mau bilang terima kasih buat Bung Oi, Bung Reza untuk kesempatan ini. Buat Beta ini kembali ini betul-betul konsep baku kele ya, yang sangat penting buat Beta. Buat orang saya selama ini banyak kali saudara di Maluku kalau mau bikin gereja, mau bikin apa itu cari dana di Holland, cari dana di saudara di Jakarta dan lain-lain. Kalau kali ini ketorong bukan cari dana, cuma cari ilmu, bagi ilmu. Jadi bukan hanya kepeng ketorong mesti bagi, ilmu pengalaman ketorong juga bagi. Jadi saya betul yang bilang ini ketorong mesti baku kele. Dan ketorong belajar banyak juga. Betul tadi sangat belajar banyak dari bahasa saudara. Belajar guru, belajar bagaimana kehidupan di sana, belajar bagaimana atur ini organisasi. Itu buat Beta, yang lain-lain juga banyak belajar banyak. Betul-betul baku kele. Itu saya Beta. Boy, silakan Boy. Ya, kalau Beta mau baca satu kalimat ini dalam bahasa Wemale. Kendati dunia kuaya, Tupu Yesus maloperia sau basudarai, nawenai nala selamanya. Tahi pise nala lepa. Jadi tahi pise itu artinya saya kepe, bicara terus ya. Mantap. Jadi tahi pise nala lepa. Jadi saya kepe, tapi bicara terus, berbagi terus, menyatakan kasih terus ya, itu bicara gitu. Jadi boleh saja jangan lupa tahi pise nala lepa ya. Doa don't always. Ya, tadi ya saudara ini. Bahasa saudara lepa saudara itu malo peri aqua Jeff lah basudarai memo yaya undana rupa inu he bahasa basudarai he Belanda, he Eropa, he di mana saja berada. Intolata lahumai. Tabea hormati. Saudara semua dimanapun saudara berada, ketong punya percakapan malam ini seng berpanjang larut, tapi saudara bisa nanti ikut di YouTube ini Beta Parse, atau nanti ini tayangan tetap di Facebook, akan tetap ada di Facebooknya ini Beta. Dari Beta itu tentang percakapan malam ini adalah mari ketong bikin segala sesuatu itu sama-sama. Ya, ide, pikir, gagasan, sampaikan, lalu mari ketong baku kele, bikin akan sama-sama. Karena saya bisa bikin sendiri.
mesti bikin sama-sama. Nah, dengan bikin sama-sama itu juga ada banyak hal yang ketong saling belajar merendahkan hati, saling belajar berbagi ilmu, saling belajar untuk membagi sesuatu yang ketong punya bagi ke teman yang lain. Dengan demikian, orang Maluku sing cuman tinggal nama orang Maluku saja. Tapi orang Maluku yang hebat itu akan terus maju ke depan jika ketong semua sama-sama. Baku kele maju sama-sama. Dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari bahasa Basudara, mari ketong contohkan, teladani dalam ketong hidup. Tetapi bukan cuma itu, mari ketong juga dorong sama-sama. Baku bantu sama-sama untuk bikin akan maju. Dengan demikian generasi Maluku ke depan, sehingga jadi generasi Maluku yang orang bilang malu-malu, sing berani, sing pede, ya. Orang Maluku itu orang-orang hebat. Mari ketong bikin akan tetap hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian percakapan malam ini. Intola telah humai for semua yang baik. Upu Yesus maloperia ite nalaina lalain. Ya, munintola. Munintola. Ya.